ta'awun akhlak mukminin. Kata Imam Ibnul Qattani rahimahullah, hendaknya malu orang yang dalam hidupnya tidak bisa terlepas dari ta'awun orang lain untuk maslahat dirinya, sementara dia enggan dan tidak mau berta'awun untuk maslahat orang lain. Butuh orang itu ta'awun satu dengan yang lain untuk kemaslahatan dirinya. Maka aib, kata Ibnul Qattani, kalau kemudian untuk kemaslahatan orang lain kamunya nggak mau ta'awun. Tidak ada hubungan timbal balik yang baik. Nah, itu tidak baik, aib. Berta'awunlah. Besar fadilah orang yang membantu kemaslahatan dan hajat saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya jika hamba itu selalu menolong saudaranya. Di lafaz lain, wallahu fi hajatil abdi maka al-abdu fi hajati akhihi. Allah selalu dalam hajat hambanya yang dibantu oleh Allah. Hajatmu, dan orang pasti ada saja hajatnya. Selama si hamba membantu hajat saudaranya, Rasulullah katakan wala an amshiya ma'a muslimin fi hajatihi hatta yaqdiyaha ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Aku jalan bersama seorang muslim dalam hajatnya, ta'awun. Bukan hajatmu loh, kamu gak ada kepentingan hitungan dunia, gak ada untungnya bagimu. Tapi karena ini hajat saudaramu, kamu bantu, kamu ta'awun. Ayo aku antar ke sana kemari. Mungkin kamu berkorban waktu, tenaga, mungkin harta. Padahal itu kepentingan saudaramu, bukan kepentinganmu. Sampai selesai, Rasul katakan, sampai tertunaikan itu hajat, bagiku lebih aku senangi daripada i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan. Di masjid Rasul yang sekali sholat 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Ini sebulan, bukan 10 terakhir, 1 bulan 30 hari i'tikaf. Masih lebih disenangi Rasulullah ketika orang itu berjalan membantu menyelesaikan hajat saudaranya, ta'awun. Wa hakadha. Jika masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri, siapa yang mengemban amanat dakwah ini? Siapa yang bertanggung jawab? Masing-masing punya kesibukan, bukan hanya kamu. Yang ini saudaramu juga punya kesibukan.
Saudaramu yang itu juga punya anak, punya istri, yang ini punya pekerjaan, yang ini masing-masing. Sehingga nilai ta'awun itu hilang dan kemaslahatan dakwah tidak tercapai. Wahakadha. Butuh jiwa besar, butuh pengorbanan, pahalanya besar. Seperti yang Rasul katakan, lebih aku senangi dari itikaf sebulan di masjid Rasul. Tentu amalan yang juga besar sesuai dengan balasannya. Memang butuh pengorbanan. Orang-orang besar menganggap belum apa-apa, belum seberapa yang mereka perbuat, padahal sudah luar biasa. Syekh Mukbil rahimahullah, padahal beliau telah banyak berbuat, banyak mengkader, lahir darinya banyak fudhala wal masyayikh dari banyak penjuru dunia, bukan hanya Yaman. Saat-saat terakhir beliau sebelum wafat, sembari menangis, beliau katakan, madza qaddamtu lid-da'wah, apa yang sudah aku sumbangkan untuk dakwah ini. Ini merasa belum berbuat apa-apa, merasa belum berbuat untuk dakwah. Padahal kita tahu seperti itu jasa beliau rahmatullahi alaih. Dan demikianlah orang yang besar, mulia, orang yang mengikhlaskan niat dan amalannya untuk Allah, tidak melihat banyaknya, besarnya yang dia lakukan. Dia malah melihat itu sedikit, kecil, banyak kekurangan. Tapi orang yang kecil, sedikit, baru berbuat apa, wah itu dia besar-besarkan. Aku yang berbuat, ini karena aku, jasaku ini, aku yang memberi, aku yang membeli, aku yang berbuat, aku yang ini. Baru seujung kuku dia lakukan. Dakwah membutuhkan kita semua tanpa terkecuali. Butuh kesungguh-sungguhan, butuh pengorbanan. Kata As-Sa'di rahimahullah, aib bagi seorang mukmin yang punya tujuan mulia, harapan yang dia yakini, tapi males. Dia berpangku tangan, pesimis, gak ada semangat dan kesungguhannya. Sementara ahlul batil
Tidak ada tujuan mulia yang mereka harap, tapi semangatnya minta ampun siang malam tidak kena lelah. Terus optimis. Padahal dalam kebatilannya, apa yang mereka harap? Enggak ada. Bahkan kufar, siang malam, non-stop. Yang misionarisnya, yang komunisnya, semuanya ala milalin syatta, dengan berbagai aliran mereka sudah. Gigihnya itu loh, semangatnya, optimisnya.